Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, seneng banget kita berdua bisa hadir lagi di Jumat yang penuh barokah ini. Bersama saya Saru Gunawan dan saya Zizi Syahab. Kita bertemu kembali dalam acara Berita Islami Masa Kini. Nah, berita apakah yang akan kita hadirkan? Pasti lebih seru lagi nih. Yang pertama apa nih, Zi? Yang pertama, rayuan setan ketika ajal menjemput. Waduh, setan tuh terus mengganggu ya. Betul. Meskipun udah mau sakaratul maut ya. Masih yang penting bisa mengikuti ajaran-ajaran setan. Langsung aja kita lihat penjelasannya ya. Oke. Ini dia. Who are you? What do you want from me? I have been watching over you. Rayuan-rayuan setan ketika ajal menjemput. Pemirsa, kita hidup di dunia ini tidaklah sendirian. Karena selain manusia, ada pula makhluk lain yang hidup di dunia. Dan tanpa kita sadari, ternyata kita juga hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk yang secara kasat mata tidak terlihat. Atau dengan kata lain yaitu setan atau jin. Ya, sejenak kita berpikir, setan dan jin itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sengaja diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Tapi atas dasar apa Allah menciptakan setan dan jin? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjawabnya dalam Al-Quran. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jika Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Quran Surah Al-An'am ayat 112. Maksud dari ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin atau setan untuk membisikkan segala tipu daya kepada kita manusia. Selain itu, Allah juga menciptakan setan dan jin supaya umat manusia menjadi lebih taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, jika setan menggoda manusia yang masih hidup, maka kita masih bisa berdoa dan meminta perlindungan Allah dari godaan setan. Lantas bagaimana jika setan menggoda manusia ketika manusia tersebut sedang menghadapi sakratul maut? Dapatkah kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pemirsa, sakratul maut adalah sebuah kondisi ketika nyawa seorang manusia sedang meregang. Ya, kondisi ini merupakan detik-detik saat nyawa manusia akan dicabut oleh malaikat maut. Karena tidak ada satupun manusia yang dapat mengelak dari takdir kematian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya yang berarti, setiap jiwa akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Ya, proses tercabutnya ruh pada jasad manusia merupakan peristiwa yang sangat menyakitkan yang akan dialami oleh orang yang hendak meninggal dunia. Saking sakitnya, seorang ulama bernama Imam Ghazali mengatakan bahwa demi Allah, seandainya jenazah yang sedang kamu tangisi boleh berbicara lalu menceritakan pengalaman sakratul mautnya pada kamu sekalian, niscaya kamu akan melupakan jenazah tersebut dan mulai menangisi dirimu sendiri. Dalam keterangan lain, Imam Ghazali juga menegaskan bahwa rasa sakit saat sakratul maut itu menjalar ke seluruh bagian jiwa, sehingga tidak ada satu bagian pun yang terbebas dari rasa sakit tersebut, karena merasakan dirinya ditarik-tarik dan dicabut dari setiap urat nadi, urat saraf dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Rasulullah SAW bersabda, sakratul maut itu sakitnya sama dengan tusukan 300 pedang. Hadis riwayat Tirmizi. Setan dan jin itu memang diciptakan untuk tiada henti-hentinya menggoda manusia bahkan sampai ke akhir hayatnya. Tapi tahukah Anda, ternyata godaan setan yang terbesar datang ketika ajal menjemput. Ya, di saat-saat sakratul maut itulah setan semakin gencar dan senang untuk menggoda serta menggelincirkan akidah yang lurus menuju pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala tipu daya akan dikeluarkan oleh setan supaya umat muslim menuju jalan yang salah. Dalam sebuah riwayat ada yang menyebutkan bahwa setan mengganggu manusia ketika sakratul maut itu terbagi menjadi 7 rombongan. Pemirsa,
Jika Anda pernah melihat seseorang yang sedang menghadapi sakratul maut dengan tangan yang mengarah ke depan seperti angin mengambil sesuatu, maka itu tandanya ia sedang dirayu oleh setan. Ketika itu setan datang dengan berbagai rupa aneh seperti emas, perak, makan makanan lezat dan lain sebagainya. Kenapa setan berwujud seperti itu? Karena semasa hidupnya orang itu sangat tamak dan rakus kepada barang-barang tersebut. Maka tanpa disadari, ia meraba dan disentuhlah semua barang-barang setan tersebut tepat di saat nyawanya putus. Dan inilah yang dikatakan dengan mati lalai, mati fisik dan mati munafik, karena ia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di akhirat neraka adalah tempat yang tepat bagi dirinya. Kemudian, setan juga dapat menggoda dengan menyerupai binatang yang ditakuti oleh orang yang sedang sakratul maut, seperti harimau, singa, ular berbisa, dan lain-lain. Sehingga jika ia memandangnya, ia akan menjerit dan melompat sekuat hati dan seketika itu juga putuslah nyawanya. Ya, orang-orang yang seperti itu akan ditempati di neraka. Tidak hanya itu pemirsa, setan juga memperdaya manusia yang sedang menghadapi ajalnya dengan menyerupai binatang kesayangan. Maka ketika setan itu datang, orang tersebut pun tangannya akan meraba-raba binatang kesayangannya dan seketika itu pula ia mati. Sungguh setan itu memang akan melakukan segala cara supaya seluruh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di jalan yang sesat. Ketika sakratul maut, setan akan datang bersama malaikat maut dan ia akan menyerupai segala musuh besar yang dibenci oleh orang tersebut, di mana ia akan menggerakkan diri untuk melakukan sesuatu pada musuh yang dibencinya itu. Kemudian seketika maut datang menjemput, lalu ia mati tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia pun mati sebagai orang yang fasik dan munafik, dan tempat baginya adalah neraka. Tidak kehabisan cara, setan juga dapat merayu dengan menyerupai orang tua yang kita cintai, dengan membawa makanan atau minuman yang diinginkan oleh orang yang sedang sekarat. Seketika itu juga orang yang sedang sakaratul maut mengelurkan tangannya untuk mengambil makanan dan minuman yang dibawa. Dengan penuh kasih mereka berkata, "Wahai anakku, hanya ini makanan yang kami bawakan untukmu, dan berjanjilah bahwa kau akan menuruti kami dan menyembah Tuhan yang kami sembah, supaya kita tidak lagi bercerai dan bersama kami masuk ke dalam surga." Jika ia mau untuk menuruti permintaannya tanpa berpikir lagi, dan ajalnya sudah tiba, maka ia pun mati dalam keadaan kafir dan kekal di dalam neraka, serta terhapus semua amal kebajikan semasa hidupnya. Astagfirullah. Pemirsa, godaan dan rayuan setan ketika sakratul maut itu memang banyak sekali. Selain dapat menyerupai orang atau barang yang kita cintai, setan juga dapat menyerupai ulama yang akan menghampiri kita dengan membawakan banyak kitab. Setan yang menyerupai ulama itu datang dengan membawa obat untuk menghilangkan rasa sakit yang kita rasakan. Kemudian ia percaya lalu menerima obat tersebut dan rasa sakit yang ia rasakan pun hilang. Tapi tidak lama rasa sakit itu datang lagi, dan ulama jadi-jadian itu memberikan nasihat kepada orang yang sedang menghadapi ajalnya, di mana nasihat itu berisikan tentang seperti apa wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberitahu jika kita menyembah zat yang ia katakan, maka kita akan masuk ke surganya. Dan ulama itu pun juga memperlihatkan seperti apa bentuk surga, hingga orang tersebut percaya dengan perkataan ulama. Rombongan setan pun juga akan datang kepada orang yang sedang menghadapi ajalnya. Rombongan setan ini terdiri dari 72 barisan. Kenapa bisa 72 barisan? Karena dia menepati hadis bahwa umat Muhammad akan terbagi menjadi 73 barisan, dan satu barisan yang benar yaitu ahli sunnah wal jamaah, di mana 72 barisan lain masuk neraka karena sesat. Pemirsa, ketahuilah bahwa setan akan mengacau dan mengganggu anak Adam dengan 72 macam di saat sakratul maut. Pemirsa beriman, ketika kita tengah menghadapi orang yang sedang sakratul maut, hendaknya kita mengajarkan kepada orang tersebut baca-bacaan talqin, la ilaha illallah. Karena sesungguhnya bacaan tersebut dapat menyelamatkan dirinya dari gangguan iblis dan setan yang mengganggu ketika sakratul maut datang dan menjemputnya. Pemirsa, semoga informasi ini dapat menyadarkan kita untuk selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika ajal datang menjemput, setan tidak dapat menggoda dan menggoyahkan keimanan kita. Dan insya Allah surga adalah tempat yang baik bagi orang-orang yang beriman. Amin ya Rabbal Alamin.
Aduh, mata saya dari tadi nggak berkedip kayaknya. Aku masih deg-degan ya. Jadi ya memang nauzubillah min dzalik, setan itu menggoda manusia tidak ada henti-hentinya ya. Di saat sekali. kita masih segar bugar, masih sehat alhamdulillah, digoda. Dan di saat kita sakaratul maut masih digoda juga. Justru itu godaan terbesar setan untuk manusia. Betul, pada saat sakaratul maut itu tiba-tiba ada orang tua kita yang datang untuk mengikuti ajarannya. Terus ada juga yang berbentuk yang lain ya, yang sebetulnya kalau kita mau mengambil hikmahnya, selama kita di dunia ini ada setan-setan yang wujudi manusia yang mengajak pada keburukan, lawan ya. Tetap keimanan ya. Tetap keimanan kita, takwa Allah kita ya. Insya Allah bisa terjaga. Amin. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang zaitun, buah yang diberkahi. Oke, kamu tahu informasi dari mana itu? Nanti dong, karena kita akan kasih tahu informasi yang ini, tapi setelah yang berikut ini. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.